Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibnu Suryo ya. Pada video pembelajaran e-learning pada kali ini saya akan membahas sebuah topik berkenaan dengan tidak hanya dunia wirausaha sih. Jadi kita, karena ini dunia wirausaha itu banyak sekali hal-hal yang bisa diambil pelajaran, kita ingin memflashback sebelum ke dunia wirausaha, yaitu kita sebagai manusia ya. Sebagai manusia, kita tuh ada dua tipe. Kita sebagai menjalani kehidupan di dunia ini ya. Yang pertama, sebagai makhluk sosial, di mana kita tidak bisa lepas dari manusia yang lain dalam hal interaksi maupun pemenuhan kebutuhan. Kemudian yang kedua, kita juga dihadapkan sebagai makhluk ekonomi ya, di mana kita harus terus menjalankan kegiatan ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan juga keinginan kita sebagai manusia ataupun sebagai individu gitu. Ekonomi tidak terlepas dari bagaimana cara kita mendapatkan uang ya, karena kita menggunakan alat tukar pemuas kebutuhan itu menggunakan uang. Kalau kita flashback zaman dahulu, di zaman purba mungkin ya, orang itu berburu. Artinya mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mencukupi kebutuhan mereka. Baik itu misalnya dari berburu ataupun mungkin ada tanaman yang bisa menjadi bahan pangan untuk kemudian digoreng atau lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ada juga ketika itu zaman barter ya. Zaman barter artinya menukar barang dengan barang yang lain untuk apa istilahnya ya? Mungkin untuk exchange ataupun menukarkan apa yang orang butuhkan dengan apa yang kita butuhkan, sehingga terjadi saling silang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang sudah dicipta alat tukar berupa uang gitu. Untuk itu kita sepakat bahwa sepanjang hidupnya manusia akan terus memenuhi kebutuhan dengan mencari uang. Nah, bagaimana cara mencari uang itu sudah dijelaskan dalam sebuah buku yang bisa kalian cari ya. Nama bukunya itu Cash Flow Quadrant, itu dari Robert T. Kiyosaki, pengusaha asal Amerika, lahir di Jepang ya, blasteran. Itu kalian bisa baca bukunya. Itu bagus banget sih kalau menurut saya bukunya. Setidaknya bisa mengubah mindset kita agar kita dapat mencapai kebebasan finansial di masa yang akan datang ya. Tentu kita tidak ingin sepanjang usia kita dilakukan terus-menerus bekerja mencari uang dalam hal memenuhi kebutuhan. Karena rumusnya gini, semakin kita bertambah usia, tentu produktivitas kita akan semakin menurun kan. Orang muda dan juga orang tua itu tentu produktivitasnya berbeda gitu. Dan kita akan memasuki masa pensiun. Sedangkan kita dihadapkan kepada realita bahwa kebutuhan pemenuhan kehidupan ini akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu ya. Kebutuhan semakin banyak, kemudian adanya inflasi mungkin yang memungkinkan harga-harga akan semakin naik, dan itu harus segera ditanggulangi dalam hal kita harus merencanakan itu ya. Singkat kata, di buku Cash Flow Quadrant itu ada 4 kuadran bagaimana kita menciptakan uang ya, how to make the money lah istilahnya ya. Yang pertama ada kuadran kiri ya. Kuadran kiri itu artinya orang yang mencari uang dengan memanfaatkan dirinya sendiri ya. Yang pertama tuh ada employee ya, ataupun karyawan istilahnya. Singkat kata adalah karyawan adalah orang yang dibayar atas hasil pekerjaannya di suatu institusi ataupun perusahaan. Biasanya di karyawan ada namanya gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain gitu. Dan itu sifatnya tetap tidak berubah-ubah gitu ya. Nah, keuntungan menjadi karyawan yang selama ini banyak sekali orang ingin masuk ke perusahaan tertentu kemudian mencari karyawan adalah mereka mendapatkan kepastian gaji pada bulan-bulan tertentu gitu kan. Artinya jelas gitu. Kemudian kerugiannya apa sih menjadi seorang karyawan? Tentu tubuh kita tidak bisa selamanya eksis ya. Tubuh kita tidak selamanya menghasilkan. Bahkan persaingan di dunia karyawan itu begitu ketat, tidak hanya pada saat di dalam perusahaan, bahkan sebelum itu pun banyak ya. Statistik menunjukkan bahwa angkatan kerja itu tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada gitu. Makanya terciptalah pengangguran seperti itu. Nah, pada saat kita tidak bisa bekerja lagi dikarenakan mungkin dipecat ataupun mohon maaf ya, mungkin ada kecelakaan yang membuat tubuh kita cacat, itu membuat kita tidak bisa dipakai lagi karena perusahaan mempekerjakan kita berdasarkan produktivitas kita pada saat bekerja ya. Kemudian masih dalam kuadran kiri di bagian bawah itu ada yang namanya self employee.
Artinya kita bekerja untuk kita sendiri, kita dibayar untuk kita sendiri ya. Contohnya apa? Contohnya simpelnya misalnya dari yang hukum ada yang namanya pengacara, misal dokter yang membuka praktek gitu ya. Bahkan artis itu termasuk self-employed. Artinya apa? Mereka dibayar ataupun mencari uang berdasarkan keahlian yang mereka miliki gitu. Biasanya kalau misalnya gaji dari karyawan di mana? Perusahaan ya. Kalau gaji dari seorang self-employed itu biasanya dari klien ataupun mitra. Misal menjadi pengacara nih, mereka dibayar berdasarkan kasus-kasus yang mereka tangani. Jika tidak ada kasus, tentu tidak ada yang bayar mereka. Tetapi jam kerja mereka, penentuan waktu mereka itu tidak diregulasikan oleh suatu institusi. Artinya mereka bebas-bebas aja tuh. Misalnya ketika sudah menangani kasus mereka dapat bayaran 20 juta. Kemudian itu cukuplah untuk 3 bulan ke depan dalam memenuhi kebutuhan. Ya nggak masalah, 3 bulan mereka tidak bekerja gitu. Itu konsep menjadi seorang self-employed ya. Maupun dokter yang buka praktek sendiri mungkin mereka bebas menentukan waktunya dalam menangani pasien gitu. Kerugiannya apa? Hampir sama seperti karyawan. Ketika mereka tidak bisa bekerja kembali, ketika mungkin seorang artis tidak mendapatkan kontrak sinetron mungkin gitu ya, ya mereka otomatis menjadi pengangguran karena mereka tidak dibayar dalam terminasi yang lama gitu. Maksudnya tidak yang 1 tahun, kontrak 3 tahun, 4 tahun seperti karyawan kan tidak ya. Ataupun mereka mengalami kejadian luar biasa, misalnya cacat dan lain sebagainya, mereka tentu tidak bisa menjalankan kembali. Kemudian ada namanya kuadran kanan ya. Kuadran kanan yang atas itu business owner, artinya pemilik bisnis. Nah, wirausaha ini bergerak di bidang business owner. Kita memiliki suatu bisnis, kita menjalankan suatu bisnis di mana itu dapat menguntungkan. Nah, yang membedakan apa? Dalam hal bisnis, yang paling utama adalah membangun sebuah sistem. Sistem yang bagus dalam mengolah sumber daya yang ada, kemudian melakukan penjualan, dijual. Margin penjualan ini yang menjadikan keuntungan dan pendapatan bagi seorang businessman. Anggaplah contoh gini lah, ketika kita mempunyai suatu bisnis gitu, dan semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan kita mendapatkan keuntungan, dan itu dijalankan melalui orang lain. Makanya ini penting bagaimana membangun sebuah kemitraan agar kita itu tidak, bahasanya gimana ya, tidak merasa dibodohi oleh karyawan kita gitu kan. Makanya kita perlu membangun sebuah sistem gitu. Tentu ada keuntungan dan kerugiannya untuk menjadi seorang businessman ya. Keuntungannya apa? Ketika kita sistem sudah jalan dan itu jalan secara otomatis dengan penjualan yang sudah maksimal, tentu tidak akan ada hubungannya ketika kita bekerja atau tidak bekerja, karena kita sudah menjalankan suatu sistem ya. Kita bekerja pun menambah produktivitas atau mungkin sifatnya hanya ngecek-ngecek aja ya di lapangan. Kita ada resiko misalnya tidak bisa bekerja lagi seperti cacat segala macam, bisnis kita masih tetap jalan gitu. Itu keuntungan untuk menjadi business owner. Sebenarnya banyak banget sih hal-hal yang harus dikupas dalam menjadi business owner yang tentu tidak akan saya bahas di video kali ini, nanti akan sangat panjang. Intinya topik kita di kewirausahaan adalah ini nantinya. Habis ini kita bicara banyak, karena tentu tidak mudah ya untuk menjadi seorang business owner ya. Ada resiko kebangkrutan dan lain-lain sebagainya. Nanti kita floorkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kuadran keempat ini ada yang namanya investor ya. Kalau investor kalimatnya gini nih, kita tidak bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita gitu kan. Maknanya gimana? Ketika kita memiliki sejumlah uang gitu, kemudian kita menanamkan dalam bentuk investasi ya. Investasi berupa penanaman di saham, di bursa saham misalnya, bursa efek ataupun pasar modal, di mana keuntungan ada dua ya, ada dividen, ada capital gain ya. Perbedaannya ketika kita dividen, misalnya kita meninvestasikan nih uang kita ke perusahaan, kemudian perusahaan mendapatkan keuntungan kan. Nah, kita akan mendapatkan sharing profit sesuai dengan uang ataupun investasi yang kita berikan kepada perusahaan ya. Jadi kalau semakin besar, kita dapatnya juga semakin besar. Tapi juga perlu diingat, kalau perusahaan mendapatkan kerugian, kita juga rugi semakin banyak karena uang kita tidak balik ya. Seperti itu. Kemudian ada capital gain. Jadi ketika kita menanamkan investasi, kemudian harganya naik, kemudian kita jual tuh, tentu akan mengalami margin ya, perbedaan antara harga beli dan
harga jual. Nah, selisih itulah yang menjadi capital gain atau keuntungan gitu. Untuk menjadi investor, saya nggak munafik ya, tentu membutuhkan uang itu sendiri, karena logikanya kalau tidak ada uang apa yang ingin diinvestasikan kayak gitu. Tentu ada juga sih pembelajaran nanti bagaimana kita menganalisa investasi-investasi, membuat suatu portofolio supaya kita tidak salah invest, ada forecasting untuk menentukan di masa depan kira-kira bisnis yang bagus apa, dan kita tidak perlu membuat bisnis, hanya menanamkan saham ataupun investasi kita. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya juga, next time ya. Jadi itu bagaimana cara menciptakan uang. Nah, tugas bagi para mahasiswa, silakan tulis di kolom komen ya, di bawah seperti biasa. Sebagai absensi ada nama kalian, kemudian nomor induk mahasiswa kalian, kemudian pertanyaannya adalah, jika kalian suruh memilih di antara 4 kuadran, itu kalian milih di kuadran apa dan sebagai apa gitu. Jadi jawabannya tidak harus semuanya ingin menjadi business owner ya. Mungkin kalian punya spesialisasi sendiri nih, misalnya ingin menjadi lawyer ataupun menjadi apa gitu kan, pedagang atau apa, kalian bisa di self employee karena kalian memiliki keahlian. Kalaupun kalian punya cita-cita menjadi karyawan di perusahaan besar gitu ya, misalnya di Apple, Pertamina atau dan lain sebagainya, nggak masalah, tuliskan aja goals kalian tuh apa setelah lulus kayak gitu. Jadi maksud ya, nggak harus wah berarti aku harus business owner, nggak. Saya di sini tidak mematok itu, asalkan kalian suka yang kalian kerjakan, memiliki passionate gitu ya, passion dan mencintai yang kalian lakukan, itu nggak jadi soal. Di sini saya hanya ingin menyampaikan resiko-resiko dan keuntungan-keuntungan jika kalian mencari uang di beberapa kuadran yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin cukup sekian saja video pada kali ini, semoga bermanfaat dan memberikan ilmu ya, karena knowledge is power ya, ilmu adalah kekuatan bagi kita. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf, kesemudahan hanya milik Allah, kekurangan pasti datangnya dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.